selamat malam Pak Wasno. Iya malam Mas. Boleh diceritain mulai dari awal ya? Sebelumnya gini Mas, ini kan sebelumnya itu memang ada mobil angkot terparkir di daerah sekitar sini ya. Tapi dulunya tuh nggak ada suara-suara aneh sih. Kebetulan kan ada juga teman yang tinggal di dekat situ. Nah kebetulan aku dengar teman-teman kan pada penasaran, terus ya di pacaran Jawa itu di tem gitu loh Mas. Nah kejadian itu muncul setelah istri yang punya angkot puasa kemarin kan emang meninggal. Nah terus waktu beberapa bulan itu setiap jam kurang lebih 11:30 Mas, itu ada suara kayak rintihan minta tolong gitu loh Mas. Jadi tolong gitu Mas, cuman sekali. Nah terus kebetulan kadang kan kita penasaran, terus terang banyak kemarin yang kesana, teman-teman naruh HP di dalam, kita rekam tuh Mas. Dan benar kejadian itu muncul Mas. Intinya yang pertama kan 11:30, terus kita habis bunyi gitu kan, terus ditaruhlah HP di situ, 12:30 itu bunyi lagi Mas. Nah saya kan juga penasaran, so, yang punya mobil angkot itu juga cerita Mas, jadi kalau mobil itu pas di bengkel itu juga nggak nidurin orang bengkel gitu, katanya ada suara-suara lah intinya gitu. Nah yang mau saya tanyakan tuh sebenarnya tuh yang horor itu tempatnya apa mobilnya gitu. Sorry sebelumnya Mas, itu mobil angkot punya si bapak yang tadi diceritakan ya. Istrinya meninggal, atau dia sewa gitu, ambil punya orang cuman as a driver atau gimana? Itu mobil angkot Mas, angkot itu yang tetangga saya sih yang nyopir, itu bukan punyanya dia, punya bos itu loh. Nah, penasaran teman-teman kan apa mobilnya habis angkut apa nabrak apa gitu, makanya kan sebenarnya ini tadi mau ke sana Mas, tapi kebetulan teman-teman belum pada kumpul. Ya udah nggak berani, kita dengerin Nekmer aja lah, siapa tahu bisa sharing sama Masih bisa ngasih informasi itu gini kan, kita jadi nggak penasaran gitu. Oke, Mas Febri silahkan Mas Febri. Lokasinya di Pedurungan ya berarti ya Pak ya? Betul Mas, betul. Tapi nggak apa-apa, ini bikin tempatnya nggak apa-apa ya Mas ya? Nggak apa-apa kan, cuman Pedurungan doang. Pedurungan luas ya Pak. Jadi nggak spesifik di satu lokasi. Betul. Yes. Silakan Mas Febri. Saya masih penasaran sih antara kaitannya apakah setelah istrinya meninggal kemudian kejadian ini muncul, atau sebenarnya dari dulu itu memang ada tapi kayak perhatian lingkungan, perhatian teman-teman itu jadi lebih sekarang ini karena ada keseripahan itu, atau gimana Mas Febri, silakan. Ya enggak sih Mas, juga yang kan baik orangnya. Oke. Enggak monek-monek. Iya. Selamat malam Mas Pak Wasno ya. Yes, Pak Wasno. Mohon maaf Pak Wasno, yang meninggal tadi istri bosnya atau istri yang megang? Istri itu? yang megang angkot, istri yang megang angkot. Emang itu kan sakit kayak stroke tua, tapi kadang ditinggal kerja angkot itu ya. Juga teman-teman kan kadang juga ya kayak minta tolong gitu lah waktu masih hidup sih. Kayak ya caranya intinya tolong aku dibantuin lah gitu, intinya kan gitu, mungkin apa. Pak Wasno sendiri
mohon maaf ya ini ya Pak ya. Pak Wasno sendiri tahu atau paham dengan bosnya enggak? Kalau bosnya saya nggak paham, Pak Mas. Cuman kalau yang nyopir itu paham sejak mungkin aku kelas SMP kelas 1 sekitar 97. Iya. Itu dia tinggal di dekat rumah aku. Terus kan sini kan dibangun, dia ngekos. Memang dia kan enggak nyon sewu, ngontrak di sini kan. Tapi sudah warga tetap lah. Iya. Karena yang saya lihat ya Pak ya, yang saya lihat itu yang menangis ini, mohon maaf sekali ya, sebenarnya ini juga nggak apa yang sebenarnya nggak etis ya dibahas ya, tapi mohon maaf sekali ya Pak ya, sebenarnya yang apa ya kayak menangis rintih itu, mohon maaf sekali ini beliaunya yang meninggal tadi, jadi jin korinnya. Memang apa ya? Memang beliau memang meminta tolong supaya kayak apa ya? Biar dapat tempat yang layak dan apa itu namanya kayak jeratan-jeratannya itu biar bisa lepas gitu. Tapi ini yang saya lihat ini sebangsa kayak ada yang ngirim, memang di apa ya Mas ya, memang dibutuhkan gitu loh Mas. Ini susah dipahami, sorry. Secara apa? Ini gini, sorry, susah dipahami karena ketika dijelaskan terlalu vulgar. Iya. Jadi apa ya, bahasa yang disampaikan susah. Coba Mas, vulgar aja nggak apa-apa Mas. Kita nggak kenal. Jadi intinya gini, mohon maaf sekali ya Pak Wasna ya ini ya. Intinya seperti ini. Jadi si almarhumah ini ya Mas ya, ini di istilahnya itu memang di kayak ada kiriman gitu sebelum meninggal. Ada serangan-serangan halus lah, serangan-serangan gaib gitu ada. Termasuk waktu sakit. Iya. Tetapi serangan-serangan ini bukan yang santet, pelet, teluh, tenung gitu, bukan. Lebih ke ini memang dibutuhkan oleh sebagai tumbal. Jadi gini, seumpama ya Mas ya, contoh saya istilahnya orang jahat lah ya, orang jahat. Saya memelihara pesugihan, dan yang saya tumbalkan, yang saya butuhkan itu Mas Taufik. Otomatis saya langsung nyerang Mas Taufik. Yep. Ibaratnya seperti itu. Jadi memang ini benar-benar dibutuhkan gitu. Jadi si almarhumah itu berarti memang udah diincar untuk jadi tumbal. Iya. Jadi yang sering kali didengar kayak suara tangisan, minta tolong seperti itu. Mohon maaf sekali, ini adalah korin beliau. Jadi korin ini ingin menyampaikan bahwa ya beliau dalam genggaman. Ya, dalam genggaman, dalam jeratan dunia seperti itu. Solusinya berarti apa Mas? Kalau yang umum biasanya itu kayak apa ya Mas, dikirim doa selama 7 hari gitu. Oke. Sekarang pertanyaan saya, kenapa hal itu munculnya adalah di angkot, di unit Mas, angkotnya? Gimana Mas? Ya.
saya tidak berani menjawab ya, tapi coba saya, karena ini terlalu sensitif Mas, kalau menurut saya ya. Mas Taufik bicara bertanya seperti itu, kalau saya nggak pinter-pinter nutupin, nanti akan semuanya kebongkar. Menurut dia, menurut Korin ini ya Mas, menurut Korin ini yang tempat yang efisien untuk menyampaikan atau untuk biar didengar banyak orang itu ya di situ. Oke. Walaupun di rumah beliau bisa ya, walaupun ya, tapi dia tetap memilih di luar rumah beliau. Saya curiga kalau orang rumahnya tidak peduli sama beliau. Dalam artian sampai gini, ibarat orang tuh mau curhat tuh malah lebih milih curhat di tempat lain daripada di keluarga dia sendiri. Atau jangan-jangan malah keluarga dia yang menumbalkan. Ya, bisa dibilang keluarga pun cuek, itu bisa dibilang seperti itu. Karena gini Mas, biasanya keluarga itu kalau setelah kehilangan anggota keluarga gitu ya, walaupun di rumah itu ada kejanggalan kan, biasanya kan nggak mau menghiraukan itu gitu. Ya, apalagi fokusnya mungkin kesedihan pribadi ya. Apalagi tertuju kepada almarhumah gitu. Okay. Itu kan tetap nggak, ya langka lah, jarang sekali seperti itu gitu loh Mas. Oke. Baik. Tapi ini yang ya poinnya itu kayak korban pesugihan gitu loh Mas. Poinnya seperti itu. Oke. Pak Wasno ada tambahan atau cukup? Ya cuman sekedar tambahan aja Mas Ale. Pakaiannya itu memang dikubur di, ya katakanlah di belakang angkot itu. Kan itu angkotnya kan parkir di kayak tanah kosong gitu Mas. Tak bisa, anak-anak kan penasaran ini kenapa, apa memang ada suara hewan. Memang di situ nggak ada hewan Mas, kayak angsa itu nggak ada. Oh, jadi suaranya tuh kalau digambarin kayak suara soang gitu ya, teriakan kayak gitu. Betul. Ya. Aku soang juga tuh ini apa banyak rekam lah. Ada rekamannya Mas? Punya. Kita punya rekamannya. Nanti tak kirim boleh? Iya, kalau berkenan kirim ya Mas ya. Oke, habis ini tak kirim juga apa sekarang? Sekarang boleh. Bentar. Yep. Sekilas ya Om, tak kirimi yang udah tak edit gitu ya. Kan soalnya kan 1 jam itu. Ini yang suaranya gini loh, bentar. Oke. Tunggu bentar. Itu memang kalau yang saya lihat memang dalam jeratan ya Mas, dia memang minta tolong. Oke, sebentar. Ini bisa dinaikin ke on air nggak ya? Baik. Oke, siap. Terima kasih kalau gitu Pak Wasno untuk malam hari ini, ceritanya menarik ya. Ya, Mas Topik, terima kasih. Ya, sama-sama. Selamat malam.